Ya, pada kesempatan kali ini saya Yasin Lazuardi dari 11 OTKP absen 11 akan menjelaskan tentang soal pelatihan online. Nah, jadi itu tuh ada 5 soal. Yang pertama, sebutkan 3 ancaman terhadap ideologi negara dan strategi mengatasinya. Jadi, saya menjelaskan bahwa yang pertama itu sikap apatis terhadap pemerintah. Nah, ini tuh kayak masyarakat selalu menyalahkan ini itu ke pemerintah tanpa memandang bahwa mereka sendiri telah berbuat yang salah. Yang kedua itu ada sikap mau menang sendiri dalam masyarakat. Ini artinya di dalam masyarakat itu pasti ada aja yang egois. Jadi kayak nggak mentingin orang lain, cuma mentingin diri sendiri sama kelompok tertentu. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. Jadi sekarang tuh zamannya masyarakat lebih make brand luar. Jadi mereka anggap brand luar itu lebih bagus lah dan lebih mahal, jadi bisa menaikkan gengsi mereka. Nah, ini tuh bikin jadi produk lokal kita sendiri tuh malah jadi kayak kurang dipakai lah sama masyarakat sendiri. Mereka lebih suka pakai produk luar. Ini strateginya itu pemberantasan gerakan apatis, yaitu dengan cara mendorong dan memicu agar gerakan-gerakan ini tuh bubar gitu, tapi dengan cara yang positif tentunya. Nah, yang kedua itu ada peningkatan rasa patriotisme. Yang ketiga ada pembekalan mental spiritual. Nah, soal kedua itu sebutkan 3 ancaman terhadap politik dan strategi mengatasinya. Nah, yang pertama itu ada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini tuh KKN ya. Jadi di pemerintah pasti ada aja, yang di politik pokoknya ada aja yang namanya korupsi lah, kolusi lah, nepotisme lah, itu buat kepentingan sendiri pastinya. Nah, yang kedua ada isu sara yang dihubungkan dengan masalah politik. Itu tentang diskriminasi kebanyakan di Indonesia itu. Nah, ini tuh kayak dipakai kayak petinggi-petinggi politik buat menaiki jabatan yang lebih tinggi lagi itu dengan menunggangi agama, biasanya begitu. Nah, yang ketiga itu ada makar dan kudeta. Jadi masyarakat tertentu pasti ada aja yang nggak suka sama pemimpin, jadinya mereka melakukan kayak melakukan aksi atau apapun, provokasi lah pokoknya. Nah, strateginya itu mawas diri kitanya terhadap segala gangguan yang ada dari pemerintah dan mampu melakukan pengendalian diri sendiri. Yang kedua itu bersikap selektif terhadap perkembangan ideologi politik yang baru. Nah, yang ketiga itu bersikap tidak mudah percaya dengan berita yang bersifat adu domba. Jadi kita tuh harus pandai ya menentukan mana yang berita asli, mana yang hoax. Jadi ya dah ya. Yang ketiga itu, yang soal ketiga, sebutkan 3 ancaman terhadap ekonomi dan strategi mengatasinya. Nah, ancaman itu ada internal dan eksternal. Dan internal itu pengangguran dan infrastruktur yang tidak memadai dan juga inflasi. Nah, eksternal itu ada tingkat daya saing rendah, kinerja ekonomi yang buruk, dan Indonesia masih ketergantungan dengan negara lain. Jadi contohnya aja, Indonesia itu banyak penganggurannya dan tingkat kemiskinannya tergolong lumayan tinggi. Nah, ini tuh sebabnya minimnya lapangan kerja dan perusahaan lebih menyukai tenaga kerja asing dan teknologi. Jadi tenaga kerja manusia kayak udah nggak terlalu berguna di zaman yang sekarang ini. Nah, strategi cara mengatasinya itu menciptakan lapangan kerja yang baru dengan skala yang luas. Jadi ini tuh tujuannya buat menciptakan lapangan-lapangan kerja baru dan mencari pegawai baru agar mereka bekerja dan mendapatkan upah agar bisa menjalani hidupnya masing-masing dengan sesuai lah, tepat. Nah, yang kedua itu udah melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Jadi ini tuh uangnya dipakai buat membuat fasilitas-fasilitas lah pokoknya dalam negeri, bukan buat apa-apa pokoknya. Itu yang ketiga menciptakan sebuah iklim usaha secara kondusif. Maksudnya ini
iklim usaha itu berganti-gantian, tetapi berguna juga lah, kondusif pokoknya dalam dunia kerja, pokoknya itulah. Nah, soal keempat itu ada sebutkan 3 ancaman terhadap sosial budaya dan strategi mengatasinya. Jadi yang pertama itu munculnya gaya hidup konsumtif. Ini tuh maksudnya kita hidup boros gitu tanpa mengutamakan kebutuhan tetapi mengutamakan keinginan. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Nah, maksud hedonisme itu maksudnya rese, pokoknya kayak ini itu dilakukan dengan cara yang tidak sesuai aturan yang berlaku, pokoknya itu. Yang ketiga itu semakin lunturnya nilai agama. Nah, semakin masyarakat banyak yang menganut agama yang tidak jelas seperti sekarang ini dan lebih percaya kepada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama. Strategi cara mengatasinya itu meningkatkan rasa cinta tanah air, terus menggunakan produk-produk dalam negeri Indonesia, dan ketiga melakukan pagelaran budaya di Indonesia. Nah, soal kelima ini yang terakhir, ada sebutkan 3 ancaman terhadap pertahanan, keamanan, dan strategi mengatasinya. Yang pertama itu ada konflik yang berunsur sara. Jadi sekarang tuh di Indonesia apa-apa dikaitinnya sama ras lah, agama lah, dan sebagainya macam. Ini tuh buat mendorong agar terjadinya kerusuhan. Nah, yang kedua ada penyelundupan senjata. Ini tuh dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu dia memiliki tanggung jawab untuk memegang senjata tapi dia salah gunakan. Nah, yang ketiga ada persengketaan wilayah. Ini tuh terjadi gara-gara satu pihak pasti ada aja yang menginginkan suatu wilayah tersebut karena banyak sumber daya alamnya yang melimpah. Jadi mereka tuh mengaku-ngaku bahkan melakukan kerusuhan dan peperangan demi mendapatkan wilayah itu. Nah, strategi mengatasinya itu memperkuat pertahanan antar rakyat, senantiasa hidup rukun, dan tidak memecah belah bangsa sendiri. Semua itu dilakukan pastinya demi keutuhan NKRI lah pokoknya. Ya, jadi cukup sekian presentasi dan dari 5 soal latihan online. Terima kasih.